ada sepasang suami istri yang sudah memiliki banyak sekali anak dari pernikahannya menjadi bapak mama saksi begitu ya. Untuk sampai dengan tahun 2022 ini hampir 20. Kebiasaan kami setelah menerima pasangan itu yang akan kami dampingi, biasanya kami berdua novena. Setiap hari keluarga yang dirayakan oleh umat Katolik, itu kami pasti menghimpun semua mereka dan kita bikin acara kecil-kecilan di rumah sambil sharing-sharing. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Sevi Belang kembali hadir di podcast Kipas Kisah Inspirasi miliknya Kopsos Uskupan Larantuka. Hari ini tamu spesial yang hadir bersama-sama dengan saya ini adalah seorang sekretaris dinas, tepatnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Namun tidak membahas tentang beliau adalah seorang sekretaris atau yang sehari-hari berwarawiri di festival dan lain sebagainya ya berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Namun hari ini spesial, kami ada di ruangan beliau, diundang memang hadir di ruangan beliau dan kami sangat bahagia dan senang untuk podcast kali ini kami berada di ruangan seorang sekretaris dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Ibu Rin Riberu, dan menyapa biasanya dengan Ibu Rin. Beliau akan berbagi cerita, berbagi kisah di mana beliau bersama pasangannya, bersama suami menjadi bapak mama saksi, bapak mama ani. Biasanya kalau bapak mama ani ketika anak-anak permandian, kemudian bapak mama saksi bagi pasangan-pasangan yang menikah, yang mana kalau dalam Katolik harus ada orang tua bapak mama saksinya. Nah mereka sudah memiliki sekian banyak bapak mama saksi sebagai orang tua saksi ya untuk anak-anak yang mereka ayomi sebagai orang tua saksi. Kemudian setiap tanggal 28 Desember itu beliau berdua suami istri ini mengumpulkan pasangan-pasangan ini kemudian merayakan hari keluarga. Mereka sharing di sana, mereka berbagi cerita di sana. Kita akan mendengar kisahnya langsung dari Ibu Rin, bagaimana menjadi orang tua saksi, bagaimana ketika pasangan-pasangan ini memiliki masalah kemudian datang ke sini. Sudah berapa banyak pasangan-pasangannya? Kemudian apakah mungkin sudah ada yang ditolak atau Anda sekarang juga berkeinginan untuk men-share orang tua dua ini untuk menjadi mama saksi. Kita akan berbincang-bincang di kisah inspirasi. Ibu, apa kabar? Baik-baik. Sehat Ibu ya? Sehat. Oke. Ini tadi tidak salah Bu ya, saya opening tadi dengan menceritakan bahwa Bapak dan Ibu ada sepasang suami istri yang sudah memiliki banyak sekali anak dari pernikahannya menjadi bapak mama saksi begitu ya, anak saksi gitu ya. Sudah berapa banyak nih Bu? Untuk sampai dengan tahun 2022 ini hampir 20. Hampir 20. Sebelum-sebelumnya karena Covid juga ada beberapa pasangan yang ditolak karena memang karena Covid. Ada juga kami tolak karena kami memberikan kesempatan kepada yang lebih tua lah dari kami di kalangan keluarga. Seperti itu. Pasangan pertama jadi orang tua saksi, pasangan pertama ketika itu Bapak dan Ibu usia pernikahannya yang keberapa? Waktu kami menjadi pasangan pertama, menjadi saksi pertama itu di usia pernikahan baru 5 tahun. 5 tahun. Waktu itu kami pindah dari Kelurahan Larantuka ke Lokea. 2 tahun berdomisili di Lokea. Tahun ketiga kami dipercayakan menjadi bapak mama saksi. Waktu itu anak saksi kami polisi Anjas bersama pasangannya Ibu Heni Kaunang. Kebetulan itu juga dari keluarga. Dan biasanya kami dipercayakan menjadi bapak mama saksi itu diambil karena hubungan keluarga. Tapi dari sekian banyak yang hampir 20 itu apakah juga ada yang sebenarnya tidak ada hubungan darah sama sekali, hubungan keluarga sama sekali? Kalau yang tidak ada hubungan sama sekali hampir tidak ada. Semuanya masih ada hubungan keluarga. Rata-rata semua masih dalam hubungan keluarga. Dari sekian banyak pasangan, suka duka yang dialami sebagai bapak mama saksi, ibu dan suami, ketika pasangan-pasangan ini bergejolak dan kan menjadi tanggung jawab ini, tanggung jawab yang sangat besar dan pikir ini juga berat
untuk bisa mengayomi keluarga-keluarga muda ini. Ya. Silakan. Baik, biasanya kami kalau diminta menjadi Bapak Mama Saksi, pertanyaan pertama yang kami ajukan ke pasangan itu adalah apakah keluarga menyetujui kami diminta menjadi Bapak Mama Saksi, ataukah kami dipilih karena keinginan pasangan ini. Tapi kami lebih kepada apakah keluarga menyetujui, keluarga besar dari kedua belah pihak. Setelah menjawab pertanyaan kami bahwa memang didukung oleh semua keluarga, dan kami menyampaikan bahwa kita sama-sama berdoa, dan kebiasaan kami setelah menerima pasangan itu yang akan kami dampingi, biasanya kami berdoa novena. Nah, setelah kami novena dan kami menyampaikan kepada mereka bahwa kami bersedia. Dan yang kami pesan pertama, H-5 sebelum perayaan dilakukan, mungkin harus kita pasangan ini harus ke gereja dan minta misa, minta intensi untuk semua leluhur kedua belah pihak yang sudah meninggal. Itu kebiasaan yang kami ajak. Setelah itu, setelah misa atau membuat intensi di gereja, kami menyampaikan kami tidak punya hadiah yang istimewa, tetapi kami akan memberikan hadiah yang menjadi kenangan untuk keluarga kalian adalah barang-barang kudus yang biasanya di gereja Katolik kan disiapkan oleh orang tua. Tetapi kami meminta untuk kalau boleh kami yang menyiapkan itu, selain mungkin hadiah-hadiah lain. Dari sekian banyak pasangan, memang ada suka dan ada duka. Memang Bapak Mama Saksi punya tugas adalah mewakili gereja di dunia nih. Berarti kami mendampingi mereka secara terus-menerus. Dan kebiasaan kami yang seperti disampaikan Nona Selvi tadi, bahwa setiap hari keluarga yang dirayakan oleh umat Katolik, itu kami pasti menghimpun semua mereka, dan kita bikin acara kecil-kecilan di rumah sambil sharing-sharing. Memang selama ini mandek karena COVID. Tapi sebelum-sebelumnya kami selalu melakukan itu. Selain itu juga misalnya pada saat bertepatan dengan ulang tahun saya atau ulang tahun suami, kalau hari pernikahan kami, dan hari ini juga bertepatan dengan hari pernikahan saya dan pasangan, ya, yang ke-21. Biasanya kami juga undang semua pasangan saksi kami. Mungkin kami juga saling berbagi. Dan biasa pertanyaan yang disampaikan oleh khususnya suami saya, bagaimana keluarga korang baik-baik kan nih? Seperti itu. Semacam cross check. Ya. Dan kami juga setiap hari Minggu saling WA. Saling menyampaikan selamat merayakan hari Minggu misalnya. Ya, selain itu kami sharing. Dan pernah dari pasangan-pasangan ini ada pasangan yang bermasalah. Itu pasangan yang bermasalah yang kami hadapi yang paling rumit adalah pasangan terakhir itu usia pernikahan baru sekian bulan dan mengalami gejolak. Saya dan Pak sudah menghubungi yang bersangkutan kedua belah pihak, dan saya pernah panggil juga ke ruangan ini dan saya menyampaikan bagaimana trik-trik hidup berkeluarga. Kerikil-kerikil itu pasti ada di semua keluarga, termasuk keluarga saya juga ada trik-trik, ada kerikil-kerikil. Tetapi bagaimana kerikil itu kita lalui bersama. Jadi yang paling penting jangan ego. Saya sampaikan ke pasangan, yang paling penting harus tidak boleh ego. Semua pasangan tidak boleh saling ego. Bagaimana kita keluar dari masalah itu. Tetapi sampai dengan saat ini juga tidak bisa. Dan saya pribadi sudah menyampaikan hal ini ke pastor paroki, ke Romo Hendrik. Saya menyampaikan bahwa pasangan saya ada yang bermasalah, dan begini Romo ceritanya. Saya sudah berusaha, saya dengan Pak juga sudah berusaha menemui mereka berdua, menemui keluarga masing-masing, tapi toh tetap tidak bisa. Dan terakhir saya cek ke ibunya, ibu itu, aduh ini emas saya tidak bisa lagi. Saya bilang sebenarnya bisa, tetapi karena mungkin ibu tidak bisa keluar dari situ, jadi ibu tidak bisa. Tetapi sudahlah, coba jalani, mungkin Tuhan punya kehendak lain.
Siapa tahu dalam perjalanan masing-masing mungkin ada hal yang bisa ditemui dalam perjalanan. Kalau memang bisa, kenapa tidak? Saya sampaikan seperti itu. Dari sekian hanya satu. Ada satu juga, itu kebetulan keponakan. Itu mungkin karena peran keluarga bapak mama. Tetapi saya dengan cara saya, akhirnya mereka juga sudah baikan dan sudah hidup sekarang, hidup bahagia. Jadi sudah punya anak. Pasangan-pasangan ini ketika bermasalah yang mereka harus temui pertama adalah bapak mama saksi. Ketika anak-anak ini, pasangan-pasangan ini bermasalah, apakah ada pergumulan di dalam diri seorang Ibu Rin bersama Pak, atau kembali menovena, kembali berdoa seperti yang awal tadi bahwa sebelum menjadi mama saksi mau dinovenakan? Itu pasti. Jadi setelah mereka menyampaikan kepada kami bahwa keluarga mereka ada masalah seperti ini, pertama yang kami sampaikan bahwa ini berarti kami gagal mendampingi. Jadi saya dan Pak refleksi kembali, mungkin kita kurang komunikasi. Nah, jadi mungkin karena komunikasi kurang, inilah yang membuat mereka seperti ini. Jadi saya bilang, Pak, coba kita novena lagi dan kita temui mereka. Intinya adalah kita harus sering-sering menemui mereka dan harus sering-sering berkomunikasi dengan semua pasangan. Dan alhasil juga karena kami sering berkomunikasi dengan mereka, mengajak mereka kumpul-kumpul, akhirnya baik-baik. Tadi Ibu bilang hadiahnya adalah barang-barang kudus. Semua pasangan menyediakan itu. Semua yang namanya barang kudus, mulai dari patung keluarga kudus, salib, Injil, buku-buku doa, rosario dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kami. Di luar yang lain-lain. Tetapi kami lebih cenderung ke itu. Kenapa kami pilih itu? Karena kita adalah gereja Katolik, pasangan hidup perkawinan yang direstui oleh Tuhan Yesus melalui sakramen perkawinan, dan itu pesan kami. Yang kami kasih adalah ini, berarti hidup kalian harus berdasarkan ini. Mencontohi keluarga kudus Nazaret. Itu inspirasi yang kami buat untuk mereka. Seperti itu, Ibu Sel. Ketika Ibu dan Pak di usia pernikahan yang kelima menjadi orang tua saksi gitu ya, menjadi bapak mama saksi, apa yang dirasakan pertama kali? Orang tua ini sudah jadi bapak mama saksi, hidup kami kita harus bagaimana, menjadi contoh, menjadi figur, kemudian dalam menjalankan hidup sehari-hari ini sudah sekian banyak pasang, kalau dikali 2 bisa 40 orang gitu ya. Apa yang kemudian membuat Ibu dan Pak menjadi kuat menjalani hidup, menjadi figur, menjadi orang tua? Memang kalau kita menjadi pasangan saksi, menjadi bapak mama saksi, itu tantangan yang paling berat adalah pertama kita harus menjadi contoh. Menjadi contoh untuk anak saksi kita. Berarti bagaimana perilaku hidup kita, bagaimana perilaku hidup kita dengan sesama, bagaimana. Tetapi sebelum kita keluar dengan sesama, yang paling penting keluarga, di dalam keluarga. Jadi saya dan Pak menjadi contoh dalam keluarga, baru kita keluar kepada anak-anak saksi kita. Dan selalu kami sampaikan bahwa dalam sharing juga sering kami sampaikan, mungkin selama ini bapak mama saksi kurang perhatian nih. Nah, katanya, bye-bye Jo, ataukah korang mau apa dari torang? Kan seperti itu, supaya kita bisa menggali mungkin perasaan mereka seperti apa, yang mereka kehendaki kita sebagai saksi, bapak mama saksi itu yang kita buat tuh apa. Tetapi rata-rata baik, dan kami selalu sharing. Saya selalu menanyakan per WA pun, saya tanya, kira-kira korang hidup baik kan nih sekarang nih, korang ada susah apa. Dan biasanya di malam pengantin, malam bahagia, yang pesan saya khususnya, saya dan Pak, yang terakhir, mulai hari ini kami berdua menjadi bapak mama saksi. Itu berarti ada hal-hal di dalam rumah tangga yang kamu lari adalah kepada kami, bukan kepada orang tua. Itu pesan kami. Mungkin di api dapur menyala apa, betaunya ke turun 2. Tidak lagi menyampaikan itu kepada bapak mama, tetapi orang 2 tahu dulu, baru mungkin orang lah yang menyampaikan ke orang tua, tidak lagi kepada orang tua. Mungkin doi bemo doi ojek sone, sampaikanlah ke kami, tidak harus kepada orang tua. Itu pesan kami yang terakhir, selain pesan-pesan untuk hidup berumah tangga. Sekian banyak pasang ini, apakah semuanya ada di Larang Tuka atau ada yang terpisah? Ada yang di luar.
Ada yang sekarang ada di Bandung, ada yang di ND, ada yang di Kupang, tapi lebih banyak ada di sini. Dengan yang di luar juga dibangun komunikasi? Dibangun komunikasi karena kita punya WA group. Dan saling kirim-kirim foto. Kadang anak melahirkan dikirim, "Emak, ini foto anak kita, ini anak Tora, nanti namanya ini," dan sebagainya. Apa di antara sekian pasangan sudah ada yang pakai nama Bapak Mama Saksi? Kalau untuk pasangan yang menggunakan nama itu bukan Bapak Mama Saksi, tetapi ada anak yang pernah tinggal di saya, dan dalam perjalanan bermasalah, saya yang urus persalinan, akhirnya anaknya dikasih nama saya. Dan nama juga Rin, kata Rina, dan dipanggil Rin. Sekarang mungkin sudah SMA. Ada di Tanjung Bunga. Jadi sebenarnya Ibu Rin bersama Pak ini menjadi orang tua. Iya. Orang tua saksi. Bapak Mama Ani po banyak, karena kami ini keluarga besar. Jadi Bapak Mama Saksi juga banyak, apalagi Anas Rani. Anas Rani po banyak. Jadi kalau Anas Rani sama baru terus itu pasti. Jadi orang lagi pasti lihat, Bapak Aninnya siapa nih? Pasti lebih banyak kami nih. Itu berarti dari ketika pasangan datang ketemu Pak dan Ibu sebenarnya tidak langsung menjawab iya. Tidak langsung menjawab iya. Novena dulu menanyakan persetujuan kedua belah pihak dan keluarga. Setelah itu kami novena dulu, baru kami sampaikan. Berarti belum bisa menjawab. Belum bisa menjawab langsung iya. Bersedianya. Bersedianya itu tidak. Jadi setelah novena dulu baru kita menjawab. Oh iya, ini bisa kita dampingi. Dalam pergumulan novena itu apakah ada penolakan, Cek? Pak, ini pasangan ini sepertinya itu orang tidak bisa untuk mendampingi. Apakah pernah yang sekarang bermasalah itu tuh memang kami tuh novena berulang-ulang. Karena bukan dalam penglihatan, tetapi dalam hati. Setelah novena mungkin Roh Kudus waktu itu menggerakkan hati kami. Perasaan saya juga sama berat, perasaan Pak juga berat, mengiyakan. Tetapi karena waktu itu pasangan suami itu saya kenal Om. Saya kenal Om karena dia menikah untuk yang kedua kali karena istrinya meninggal. Dan saya merasa pertama saya tolak karena status saya nih anak. Saya tidak bisa mendampingi Om. Tetapi karena dia menyampaikan karena dari sisi ketua lingkungannya yang dia pilih. Nah, itu yang saya terima. Tetapi kami novena dan saya memang berat waktu itu. Perasaan saya mungkin Roh Kudus bekerja, saya mau menolak. Tetapi karena itulah permintaan dan saya pikir karena mungkin ini tantangan buat kita. Jadi segala hal tidak harus yang muluk-muluk, tetapi mungkin ada masalah, ada tantangan mungkin kita hadapi. Ternyata benar. Dan sampai dengan detik ini pun saya tetap komunikasi. Baik kepada yang perempuan maupun kepada yang laki-laki. Seperti itu. Karena saya tidak mau mereka jalan seperti itu. Karena walaupun keduanya bermasalah, tetapi yang ikut malu juga saya dan Bapak. Saya sampaikan yang ikut malu yang pertama tuh saya dengan Pak juga ikut malu. Jadi berat sebenarnya. Berat dan ternyata benar. Akhirnya saya langsung lari dan menyampaikan hal ini ke pastor paroki, ke Romo Hendrik. Saya bilang, Romo, ternyata saya punya anak saksi ada bermasalah dan seperti ini, Romo. Saya sudah sampai, kami sudah berusaha menemui, meminta dan sebagainya, memberikan peneguhan, tapi tetap Romo bilang mungkin dijalani dulu, mungkin karena usia perkawinan masih sangat muda, biar dijalani dulu, mungkin Tuhan boleh memberikan jalan keluar yang baik untuk mereka. Tetapi toh sampai dengan hari ini juga mereka masih pisah dan sudah tinggal masing-masing. Itu yang mungkin mengecewakan saya sebagai Bapak Mama Saksi yang dipercayakan dari sekian banyak pasangan yang mengecewakan adalah pasangan ini. Tetapi kami selalu berdoa untuk pasangan ini. Jadi di dalam setiap doa nama mereka pasti disebut. Pasti disebut. Itu pasti. Kalau hari keluarga pasti sudah nama pasangan-pasangan. Iya, ini pasti ada. Ada. Banyak pasangan ya. Oke.
Ini sekarang masih menerima untuk kalau memang diminta untuk menjadi mama saksi masih mau menerima lagi atau kemarin ada juga pasangan itu juga masih keluarga dari saya juga ada keluarga dari Pak itu rencana bulan Agustus tanggal 19 dan kami juga sudah siap untuk terima pasangan ini sudah melalui novena dan sudah menyampaikan kesiapan kepada kedua pasangan dan keluarga. Tidak siap H-5. Kita itu dan itu sudah dipesan. Itu agenda ya. Itu agenda wajib H-5 wajib minta intensi untuk semua leluhur yang sudah meninggal baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Itu juga selain pas Bapak Mama Saksi Ibu dan Pak kuat dengan doa tapi juga harus punya hubungan baik dengan leluhur. Karena kita mau membuat sebuah hajatan, kita harus meminta restu dari semua orang termasuk leluhur. Seperti itu yang kami sampaikan ke mereka. Jangan lupa leluhur. Apa kiat-kiat Ibu dan Pak mungkin bisa dibagikan kepada yang menyaksikan Kipas hari ini untuk menjadi Bapak Mama Saksi, bagaimana kesiapan diri sebelum menjawab iya, diskusi dulu atau seperti tadi novena dulu kemudian baru menjawab. Boleh disampaikan kepada yang menyaksikan Kipas. Pertama, kita kalau diminta menjadi Bapak dan Mama Saksi, pertama kita bangga karena kita dipercaya. Nah, itu yang pertama, bangga karena dipercaya. Dan yang kedua, setelah dipercaya apa yang harus kita lakukan. Tidak sekedar kita menjadi Bapak Mama Saksi untuk gagah-gagahan, tetapi ini kan di pundak kita bukan hanya Nanik atau anak saya, tetapi masih ada anak-anak yang lain. Nah, pasangan-pasangan bersama anak-anak. Berarti ini di pundak kami berdua juga ada tanggung jawab besar untuk ke pasangan-pasangan itu. Jadi kiat kami itu pertama tadi saya komunikasi. Tidak tanpa komunikasi segala hal tidak bisa kita lakukan. Itu sangat penting. Jadi komunikasi kita harus tapi menelpon, ber-WA, menanyakan kabarnya, dan selalu yang paling intens memberikan informasi terkait kehidupan rumah tangga itu pasangan yang sekarang ada di Bandung. Nah, itu yang selalu, "Ma, kami sekarang lagi begini. Ma, saya sekarang tanggal sekian saya naik kapal. Saya mau bertolak dari Indonesia mau ke Arab dan sebagainya." Dan sampai di Arab, sampai di Amerika dia selalu menyampaikan, "Ma, sekarang kita sudah di Amerika. Ma, sekarang saya di perairan ini." Itu luar biasa. Dan itu saya juga sering kirim ke pasangan-pasangan yang lain. Jadi ketika kumpul sharing. Sharing. Dan hal pertama yang kami tanyakan, bagaimana orang rumah tangga baik kan nih? Bagaimana anak-anak sehat-sehat? Nah, seperti itu. Itu sapaan awal untuk kami kumpul-kumpul. Jadi memang sudah Pak dan Ibu sudah mengagendakan memang harus novena dulu, kemudian H-5 harus ke gereja, kelengkapan kudus, alat-alat kudus semua disiapkan, kemudian setiap hari keluarga di dalam gereja Katolik kumpul bersama dan sharing. Iya, itu hari keluarga. Kan biasanya hari keluarga ditetapkan kalau di paroki katedral itu biasanya tanggal 29 ada hari keluarga yang disatukan. Karena mereka di tingkat paroki dibuat tanggal 29, kami milih tanggal 28. Nah, supaya kami dengan mereka, karena saya juga pasti terlibat di hari keluarga tingkat paroki. Makanya kami memilih tanggal 25. Kalau paroki tidak merayakan, berarti kami merayakan pas tanggal 29. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan kepada pasangan-pasangan Ibu yang sudah menyaksikan? Ini kalau pasti podcastnya ini Ibu sudah punya anak jadi orang tua saksi untuk hampir 20 pasangan, berarti yang nanti menyaksikan bisa 20 kali 2, 40 berarti ya. Mau disapa dulu kepada pasangan-pasangan saat ini atau ada yang mau minta lagi menjadi mama saksi? Kalau pasangan-pasangan yang mau hidup berkeluarga, persiapkan diri dengan baik, cari Bapak Mama Saksi yang benar-benar menjadi teladan untuk hidup kalian. Mungkin itu pesan saya, karena mereka adalah contoh untuk kalian. Terima kasih banyak. Sebenarnya kami juga berkeinginan mewawancara Ibu dan Pak, tapi dengan Ibu sudah cukup. Nanti kalau seandainya suatu saat
di hari dengan keluarga, Pak. Ibu mau undang kami. Iya, wawancara boleh ya. Satu paket dengan Kita Bapak satu kali, Ibu, kita ya, mungkin pasangan-pasangan sharing juga. sama-sama Oke, boleh. Berarti kami siap untuk itu. Siap. Ibu Rin, terima kasih banyak, sangat menginspirasi. Ternyata banyak yang tidak tahu kalau Ibu ini selain sekretaris dinas, sibuk di urusan-urusan birokrasi, ternyata urusan gereja Ibu sangat, dan suami sangat tekun dengan Pak. Yeah. Kemudian sekian banyak pasangan, juga ada pergumulan di dalam hidup Yeah. keluarga-keluarga yang memiliki masalah karena tanggung jawab sebagai pengelola saksi. Terima kasih banyak Ibu Rin sudah hadir. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan, kita saling berbagi Bagi cerita inspirasi. Itulah penuturan dari seorang Ibu Rin buat kita semua di podcast Kipas Kisah Inspirasi. Semoga cerita dari Ibu Rin menjadi orang tua saksi bagi pasangan-pasangan bisa menginspirasi Anda. Jika Anda berkeinginan untuk memilih beliau berdua menjadi bapak mama saksi pun masih ada kemungkinan, atau sharing-sharing sesama orang tua saksi juga bisa, atau berbagi cerita apapun silahkan mengunjungi beliau langsung di rumah atau datang ke kantor. Saya Sevi Belang, terima kasih, salam sejahtera.